Kakak, wajahmu buruk dan tubuhmu gemuk. Aku selalu tidak akan menyentuh. Jika kalian tidak tidur bersama, kamu akan diusir dari keluargamu. Ibumu yang sakit parah, diranjang, tidak ada uang untuk berobat. Benda ini pasti mewujudkan keinginanmu. Ini penyakit ibu masih butuh biaya besar. Aku tahu diri, dia pasti tidak tertarik padaku. Maaf, Kulinyuan. Kali ini aku harus mementingkan diri. Iya. Suami. Angga, kepala. Mulai hari ini, kamu adalah istriku. Nyonya keluarga, jangan. Minta, harus percaya diri. Mengerti? Dia tidak menganggapku rendah. Tidak, jangan. Hanya segelas minuman. Aku tidak akan mabuk. Tidur awal. Oh, bukan itu maksudku. Sudah denganku. Minuman ini bermasalah. Selesai berjumpa. Kamu harus tahu. Aku. Sadarlah. Tidak menyangka. Masih terjadi. Tapi, sudah selesai. Kamu suruh aku turun. Aduh, kakiku. Seseorang, tolong singkirkan wanita gila ini dari tubuhku. Tuanku, kenapa bisa begini? Kau wanita sial. Padahal aku ingin memperlakukanmu dengan baik. Kau malah mencampuri minuman itu dan mendidik kakiku hingga patah dengan tubuhmu yang gemuk. Maaf suamiku, aku hilaf. Dengar penjelasanku. Jill, bawa wanita tak tahu malu ini pergi. Aku tak mau melihatnya lagi. Bawa, pergi. Suamiku, sungguh aku tak sengaja. Aku benar-benar tak sengaja. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Jangan tinggalkan aku. Bawa aku pergi. Aku tak mau di sini. Pulang jaga ibu. Kakak, ibumu sudah meninggal kemarin. Aku sudah kremasi dia. Jangan berpikir untuk pulang. Mati di sini. Aku baru bisa pisah Kulinyuan. Kakak, apa maksudmu? Kakak. Coba berangkat. Kuberi kamu 200.000. Cambukan pertama, mengusir racun dan membersihkan tubuh. Cambukan kedua, menghancurkan, lalu membangun tulang dan mengaktifkan darah. Cambukan ketiga, membangunkan kesadaran dan menyatukan jiwa. Selesai. Aku salah pukul. Maaf, aku tidak sengaja. Xing Yanshu, kau bikin aku impoten. Aku ingin kamu mati. Maaf, aku tidak sengaja. Mataku kelilipan pasir. Dia itu bahkan tak mau dengar penjelasan. Tidak masalah. Hidup tertekan. Aku bantu jadi lebih baik. Saya bantu kamu jalani hidup bermakna. Duduk. Kekuatan. Duduk.
Aku sekarang berada di rumah keluarga kaya raya. Bagus sekali. Rumah ini semuanya baik, tapi agak sepi. Saya akan buka jasa medis untuk cari uang. Oh, buat tambahan biaya rumah. Obat manjur, semua penyakit sembuh. Semua penyakit sembuh. Bisa obati masalah pria? Penyembuh. Langsung. Mau coba? Lepaskan celana. Wang Mazi. Biasa, tapi dengan saya. Mau lihat siapa perempuan itu? Salah paham, Bu. Saya sedang mengobatinya. Sembuh. Sudah, cek barangnya. Kenapa kali ini buru-buru? Sangat ampuh. Saya dengar Wang Mazi sudah lama sakit. Sekarang sembuh. Cepat, pergi. Dokter, periksa saya. Satu per satu. Kurang energi ginjal. Ada, biasa. Terima kasih telah mengembalikan kepercayaan diri saya. Saya tak bisa berbuat apa-apa. Tulang pangku patah total. Lumpuh sebagian. Sekarang hanya bisa duduk di kursi roda. Wanita gemuk yang menyebalkan ini. Cerai dengannya. Tetap tenang, Pak Gu. Keluarga Gu Densing sudah sepakat. Cerai baru bisa dilakukan 5 tahun lagi. 5 tahun selesai. Saya langsung akan cerai dengannya. Apa yang terjadi? Mengapa asam lambung naik? Astaga, itu tanda kehamilan. Dokter, ayah. Anaknya lahir. Tidak, masih ada satu lagi. Selamat, selamat. Kamu benar-benar beruntung dapat kembar. Nah, masih ada kembar 3. Kembar 3. Kembar 4. Kembar 4. Kembar 5. 4 laki-laki, 1 perempuan. Saya yang melahirkan, maka pakai marga saya. 3, 4, 5. Namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dokter cantik. Kamu di rumah. Cantik. Dokter hebat. Wang Maji ini seharian cari mama kita. Dasar mata keranjang. Sudah punya istri masih melirik mama. Mama sangat cantik. Menikah dengannya ibarat bunga segar di atas kotoran. Lamar mama, antre dari ujung desa ke ujung lainnya. Katak ingin makan angsa.
Kalau papa ada di sisi mama, tak ada yang berani mendekati mama. Gunakan bela diri mama. Ajari dia pelajaran. Anak-anak, gimana mama kalian? Kalau kalian bilang hal baik tentang Om di depan ibumu, Om berikan permen, ya? Boleh. Mau jadi ayah kami? Tidak mungkin. Kita punya ayah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ibu, kamu cantik sekali. Seperti bidadari turun ke bumi. Apa yang kalian lakukan? Minggir sekarang! Kalajengking beracun tingkat 7, siapa yang melakukannya? Bukan aku, bukan aku. Terima kasih, dokter cantik. Dokter hebat, saya tahu membesarkan anak sendiri itu tidak mudah. Ayo bersama saya. Asal kamu setuju, saya langsung. Mama jangan terima, kita punya daddy. Kalian pernah lihat daddy kalian? Sudah 5 tahun. Sebenarnya kalian tidak punya daddy. Saya daddy. Kalian 5 tahun lalu kamu terlalu gemuk. Tidak layak untukku. Tapi sekarang, tubuhmu membuatku terus memikirkanmu. Baru bangun tidur, sudah memikirkan mama. Biar ku beri kamu bubur racun lagi. Jangan ribut. Kami punya ayah. Sekarang aku mau cari ayahku. 5 tahun sudah. Perintah cikgu, jangan sebut istri. Tak seorang pun tahu kondisi istri sekarang. Akhirnya 5 tahun berlalu. Aku tak mau tunggu lagi. Aku akan tanda tangan cerai sekarang. Anak liar dari mana? Mengapa lari di jalan? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Ayah pihak, jelas salahmu. Salahku? Kamu yang berlari sembarangan. Kenapa menyalahkanku? Pertama, hukum lalu lintas nyatakan di desa kecepatan 40 km jam. Kamu ngebut. Kedua, kendaraan harus pelan dan mendahulukan pejalan kaki di persimpangan. Persimpangan tidak beri jalan atau pelan. Ketiga, kamu dewasa, melanggar lalu lintas, menindas anak kecil. Tidak malu. Anak ini pintar sekali bicara. Paman, kamu tampan. Kamu pasti bukan dari desa kami. Kamu pandai bicara. Kenapa anak ini terasa begitu akrab? Aku bukan hanya pandai bicara. Aku juga tahu ilmu pengobatan. Anak kecil? Mana mungkin kamu tahu soal pengobatan? Jangan sentuh Sejo, kami tangan kotor. Tidak apa-apa. Paman tampan, kakimu cacat 5 tahun lalu. Sebenarnya mudah disembuhkan, tapi sudah terlalu lama. Kalau tidak diobati akan lumpuh selamanya. Ternyata anak perempuan ini benar. Paman tampan, kamu benar-benar baik dan tampan. Andai saja kamu ayahku. Aku tidak bisa jadi ayahmu. Anak kecil tidak aman berkeliaran di luar. Aku antar kamu pulang cari ayahmu, bagaimana? Aku tidak bisa pulang. Kalau pulang pasti mama tidak izinkan cari ayah. Paman ini sepertinya orang baik. Aku harus cari cara agar dia bantu temukan ayahku. Paman tampan, jangan antar aku kembali. Sebenarnya aku diculik. Aku berhasil kabur untuk mencari ayahku. Tuanku, jangan mudah percaya. Gadis ini tampak bersih. Sama sekali tidak seperti korban penculikan. Yang menculikku adalah wanita gemuk. Dia hidup sendiri, kesepian. Dia menculikku agar ada teman hidup. Bajuku memang bersih, tapi dia sering memukul dan memaki aku. Sudah mau selesai? Biar aku turun. Kakiku.
wanita gemuk itu benar-benar jahat. Tenang, antar kamu pulang ke ayahmu. Terima kasih Paman Tampan. Saudaraku masih ada di tangannya. Ayo kita selamatkan bersama. Tempat ini tidak jauh dari rumah wanita gemuk. Menyelamatkan anak tidak akan makan waktu lama. Naik, kemana? Naik. Paman Tampan tunggu. Saya akan panggil kakak saya. Baik, silakan. Lalu Liu, keluarga Xing Yunshu tinggal di sana. Beri dia surat cerai. Minta tanda tangan. Baik, Yan, Wu. Kakak, keluar cepat. Kakak, hari ini aku bertemu Paman Tampan. Dia janji bawa kita ke ayah. Jangan biarin mama ketahuan. Aku bilang kita terlantar. Jangan salah bicara ya. Hah? Paman Tampan, ini kakak-kakakku. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata kembar 5. Xiao bilang kamu bantu kami. Tapi bagaimana jika kamu bawa kami lagi? Jadi demi keamanan kami, aku akan mengujimu dulu. Kesadaran keamanan. Baik, silakan tanya. Namamu, apa pekerjaanmu? Saya bermarkaku, ketuaku grup. Gugur bernilai miliaran. Tak ada alasan menculik kami. Paman, berapa lama menemukan ayah kami? Dengan kekuatan keluargaku, pasti ada kabar dalam 3 hari. Kami harus tinggal bersama Paman 3 hari. Bisa jaga kami dengan baik. Kami minum susu setiap malam agar bisa tidur. Uang susu kalian masih bisa saya tanggung. Kami alergi kacang. Tak boleh makan kacang. Benarkah? Saya juga alergi kacang. Di rumah tak pernah ada kacang. Paman keren juga tidak makan kacang seperti kami. Kita cari ayah kandung kalian dulu. Kalau tidak ketemu ayah kami, kamu jadi ayah kami juga boleh. Kamu cocok dengan ibu cantik kami. Kalau jadi ayah kami, kamu dapat 5 anak lucu. Ibu kami juga cantik dan bertubuh bagus. Kamu pasti untung. Kalian, anak-anak ini, sebaiknya saya bantu cari ayah kalian dulu. Ayo, pergi. Saya mau duduk dekat taman keren. Kita memang tidak cocok. Jangan ketuk lagi. Hari ini tidak buka. Nyonya, saya mewakili Tuan Guli Nyuan untuk menandatangani surat cerai dengan Anda. Ci, Yulinya. Oh, saya ingat. Suami saya yang selalu lemas itu. Cerai saja. Tidak masalah. Aduh, salah ambil. Ini kontrak bisnis kemarin. Tuanku, salah ambil dokumen. Ini bukan surat perceraian. Beritahu dia datang ke ku untuk tanda tangani perceraian. Tidak bisa tunggu. Baik. Tuanku ingin Anda ke rumahku besok untuk menandatangani perceraian. Ke rumahku. Baiklah. Aku juga ingin cepat cerai dengan suami sial itu. Anak-anak,
Di mana? Aduh, ini Mama. Jauh, Mama telepon. Tarik perhatian Om Tampan. Jangan dia tahu. Baik, serahkan padaku, Om Tampan. Aku agak mabuk kendaraan. Bisa ceritakan kisah untukku? Bisa. Dulu. Halo, Mama. Kalian gimana? Kok tidak kelihatan? Kami ke gunung cari obat. 3 hari lagi pulang. 3 hari. Tidak boleh. Pulang cepat. Mama khawatir. Kami pernah 3 hari di gunung dapat ginseng 1000 tahun. Cari jamur linji 10.000 tahun. Bawa ke Mama. Harus pulang 3 hari lagi. Dengar? Tenang saja, Mama. Akhirnya, kembali. 5 tahun sudah berlalu. Pasti kakak ipar sudah bercerai dengan Xing Yunshu. Kali ini, posisimu. Ku pasti jadi milikku. Dari mana anak-anak ini datang? Jangan-jangan anak di luar nikah? Tapi Guling Yuan tidak dekat perempuan selama ini. Mana mungkin punya anak di luar nikah? Kakak ipar. Anak-anak ini siapa? 5 anak ini diculik ke desa. Kebetulan bertemu, jadi saya janji bantu mereka cari keluarga. Sempat kaget. Kirain anak Guling Yuan. Kakak ipar, bagaimana hari ini? Proses cerai dengan kakak lancar? Ada masalah. Hari ini, besok dia sendiri datang ke keluargaku untuk tanda tangan cerai. Kakak perempuan kesayanganku. 5 tahun sudah. Akhirnya, kita bisa bertemu lagi. Hari bercerai. Adikmu pasti hadir dengan penampilan terbaik. Pak, berapa harganya? Pak, ya, Pak. Tidak perlu bayar. Bertemu wanita secantik Anda naik mobil saya adalah kehormatan saya. Tidak bisa begitu. Sebenarnya, berapa harganya? Tidak perlu bayar. Tukar kontak WeChat. Maaf, saya tidak tukar WeChat. Sangat cantik. Wajah seperti malaikat. Tubuh seperti dewi. Bajunya ini benar-benar mirip ayah dan anak dengan saya. Anak-anak, Pak harus urus sesuatu dulu. Lalu langsung cari orang tua kalian, oke? Akhirnya bisa ketemu ayah kami. Michin hari ini benar-benar cantik, langsing dan menarik. Bibi itu berpakaian aneh. Mama lebih cantik. Benar, bentuk tubuhnya juga tidak secantik mama kami. Anak bicara apa? Tidak tahu sopan santun? Mereka hanya bicara jujur. Jangan diambil hati. Lagi pula, pakaianmu terlalu mencolok ya. Kamu mau ikut acara besar? Saudara ipar, aku lama tak jumpa kakak. Jadi sangat bersemangat. Xing Yunshu beratnya naik 20 jin setahun. 5 tahun lalu sudah 200 jin. Sekarang mungkin sudah 500 jin. Lihat, hari ini aku menyainginya. Hari ini aku jadi nyonya.
baru keluarga. Ih, nyonya rumah? Wow, benar-benar berubah dari jelek jadi cantik. Hei sayang, gimana main di gunung? Mama, kami kumpul jamur linji di gunung, senang sekali. Setelah turun gunung, ilmu racun dan pengobatan pasti jauh lebih baik. Tetap hati-hati. Ibu menunggu kalian di rumah. Tuanku, Nyonya datang untuk tanda tangan cerai. Baik. Saya ingin mengakhiri pernikahan dalam 5 menit. Ternyata dia Nyonya. Ternyata dia Nyonya. Ternyata Dia nyonya. Aduh, Mama kenapa di sini? Gawat, jangan-jangan Mama lihat kita. Shh. Kita cepat sembunyi. Kalau Mama tahu kita di sini pasti marah. Ya, ayo segera sembunyi. Sepertinya anak-anak, tapi tidak. Mereka kan di gunung sekarang. Mungkin aku salah lihat. Wajahnya memang tampan. Badan juga bagus. Sayang sekali. Ternyata cacat. Sungguh disayangkan. Tapi sepertinya aku yang membuatnya begitu. Keluarkan perjanjiannya. Aku mau tanda tangan. Kamu, Nebula Yunshu? Tidak. Mungkin. Kamu mana mungkin wanita gemuk Nebula Yunshu itu? Dia punya tahi laut hitam di leher. Biar aku pastikan. Dia benar-benar jadi cantik. Bawa kontraknya. Saya akan tanda tangan. Cepat. Apa arti perceraian? Perceraian berarti suami dan istri mengakhiri hubungan mereka. Jadi, pria tampan itu adalah ayah kita. Ayah. Mama, dia memang ayah kita kan? Pertama lihat, dia sperma lemah, sulit punya anak. Kalau dia tahu anak-anak itu miliknya, dia pasti berebut hak asuh. Tidak boleh. Aku tidak akan membiarkan dia mengambil anakku. Apa yang terjadi? mereka benar-benar anakku. Mana tuanku? Tuanku, mereka belum pernah bertemu ayahnya. Hanya bicara asal saja. Anakku semua, tak ada hubungannya denganmu. Wanita ini sudah licik sejak 5 tahun lalu. Kelihatannya sampai sekarang sifatnya tidak berubah. Tanya anak-anak saja, daripada tanya dia. Anak. Beritahu, Om, umur kalian? 4 tahun. Kalau dihitung dari waktunya, mereka pasti anakku. Gurin Yuan, Xing Yunsu, berani menipu saya. Selesai. Jangan biarkan rahasia terbuka. Bagaimana jika dia merebut anak saya? Saya pasti tidak bisa mengalahkannya. Semua ini hanya salah paham. Bukan. Xing Yunshu. Sebenarnya, nama saya Yunshu. Benar. Selain itu, saya datang bukan untuk tanda tangan perjanjian cerai. Tapi, perjanjian kerja. Lalu, petugas kebersihan akan tanda tangan perjanjian hari ini? Pak Bu? Petugas kebersihan akan tanda tangan hari ini. Apa yang terjadi dengan kelima anak ini? Mereka cari orang tua kandung karena diculik. Pak Gu, mereka memanggil saya ibu. Anda juga mendengarnya langsung. Sebenarnya, begini, kelima anak ini sejak lahir. Ayah kandungnya sudah pergi. Saya membesarkan mereka sendiri.
tidak tega memberitahu mereka kenyataan ini. Jadi mereka selalu mengira punya ayah. Makanya, sekarang mereka salah mencari ayah. Jadi kami adalah anak tanpa ayah. Anak-anak, kalian masih kecil. Sudah kehilangan ayah. Maafkan aku. Aku hanya takut kehilangan kalian. Ternyata seorang ibu tunggal yang malang 5 anak. Memang tidak mudah. Apalagi 5 anak ini sangat berjodoh dengan saya. Biarkan mereka tinggal. Begitu rupanya. Maka kamu tetap di sini saja. Saya suruh Pak Liu tanda tangani perjanjian. Tinggal di sini juga bagus. Anak-anak hampir usia sekolah. Bisa manfaatkan kesempatan ini untuk dapat lebih banyak uang. Terima kasih banyak, tuanku. Tanpa Anda, saya tidak tahu bagaimana hidup dengan 5 anak. Menyekolahkan mereka, aku tak kerja. Terima kasih banyak, tuanku. Sayang, nanti Mama kerja di sini. Kalian juga bisa tinggal di sini. Saya akan minta siapkan kamar untuk kalian. Terima kasih, Paman Tampan. Saya tahu Anda terbaik. Terima kasih, Paman Tampan. Tidak bisa. Tidak bisa. Kakak ipar. Jangan biarkan mereka tinggal di sini. Perempuan itu jelas tidak bisa bekerja. Apalagi bawa 5 anak yang ribut. Pasti akan mengganggu Anda. Tuanku, dia menilai orang dari penampilan. Saya janji akan bekerja dengan baik setiap hari. Membersihkan setiap kamar sampai bersih sempurna. Paman, izinkan kami di sini. Ibu selalu menepati janji. Dan kami juga anak baik. Anak-anak, keputusan ada di tangan Mama. Tak ada yang akan mengusir kalian. Kamu, gila! Anak-anak, ayo. Tagung, saya mau lanjut kerja. Liu, kirim surat cerai ke rumah Xin Yunshu. Saya tak mau ada hubungan lagi dengannya. Sedetik pun. Nyonyaku, saya datang untuk meminta tanda tangan perceraian, Nyonyaku. Hah? Ana! Oh, ada baju anak di halaman? Apakah itu anak dan Nyonyaku? Tinggallah di sini dengan tenang. Kamu kerja kebersihan sini. Saya juga bukan orang yang suka menuntut. Anak-anak di sini membuat saya lebih bahagia. Tinggallah di sini bersama anak-anak. Anggap rumah sendiri. Terima kasih, Bu. Akan kerja keras. Tidak menyangka pria berkaki pincang ini berhati baik. Apakah dia suka anak-anak ini? Ikatan darah memang luar biasa. Sebelumnya, belum pernah terlihat. Kenapa tidak lebih baik pada pemilik aslinya? Tidak apa-apa, cepat. Tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Mama, itu monster apa? Begini. Bahkan belum pernah lihat robot sapu. Keluarga mereka orang baik. Tidak ada pria di rumah. Hari-hari ibu dan anak yatim pasti sulit. Ini robot penyedot debu. Digunakan untuk membersihkan lantai. Tuanku, istri Anda melahirkan 5 anak. Ini foto keluarga mereka. Jin Chen, aku kira sudah hampir ketahuan. Untung foto ini diambil saat kamu. Wajah anak-anak penuh coretan. Aku sebagai ibu saja tidak mengenali. Tidak menyangka. Wanita gemuk ini melahirkan 5 anakku. Tuanku, ada apa? Maaf tuanku, aku tidak sengaja. Tuanku. Aku lihat jelas saat ke sana. Di halaman ada pakaian 5 anak. Semuanya bersih. Barang anak-anak di rumah juga bagus. Jelas anak-anak dirawat dengan baik. Wanita sialan ini sudah lama. Aku tidak mendengar sedikit pun kabar tentang anak-anak. Di mana dia? Saat aku ke sana, tidak ada nyonya dan anak-anak di rumah. Sepertinya dia kabur bersama anak-anak. Tidak perlu khawatir. Mungkin dia takut Anda berebut hak asuh anak. Ngomong-ngomong. Anak kalian mirip anak saya. Tidak Mirip sama sekali. Anak saya juga menggemaskan seperti mereka.
Lalu Leo, segera pulihkan fotonya. Tempel di jalan. Cari wanita itu. Karena saya Asistenku Ling Yuan cukup hebat. Bisa memulihkan wajah anak-anak. Persis sama. Kamu memang orang baik. Tapi tak ada yang bisa merebut anakku. Sekarang lebih aman. Meski kita sering ada di dekatmu. Tidak mengenali kami. Ya, saya datang. Aku. Aku. Saya ingin bekerja di sini. Tapi saya tetap punya prinsip. Saya tak jual diri. apa maksudmu? Saya panggil kamu karena ada pertanyaan. Oh. Baiklah. Silakan tanya. Apa yang biasanya disukai anak-anak? Mereka suka apa? Mereka suka makan apa? Pagu, Anda bertanya terlalu banyak. Jawab, mana? Maaf. Saya baru sadar. Punya 5 anak. Lalu, saya teringat mereka. Saya belum menemukan mereka. Saya yakin saya bisa menemukan mereka. Jadi, saya ingin belajar dari Anda. Begini. Meski mereka kembar 5, setiap anak punya kesukaan dan karakter berbeda. Paman tampan, ayah kandungku sudah tiada. Tapi kamu bisa jadi ayah kami. Paman tampan, jadilah ayah kami. Berhenti, sopanlah bicara. Mama ajarin apa? Kalian tidak boleh sembarangan memanggil orang luar sebagai ayah. Sudah. Jangan salahkan anak-anak. Pertumbuhan anak perlu kehadiran ayah. Anak-anak, hari ini Paman akan ajak kalian ke mall. Bagaimana? Terima kasih, Paman tampan. Hari ini, saya sudah sewa mall. Ambil yang mau kita berangkat sekarang. Kamu selalu jaga anak. Pasti sudah lama tak ke mall. Ikut saja. Itu kata kamu. Pagu. Aku ambil ya. Bagaimana? Ada kabar? Aku, fotonya sudah saya pasang. Sampai sekarang belum ada kabar. Seorang wanita gemuk bawa 5 anak. Target sejelas itu. Ada kabar? Ayo, cek. Susah sekali. Yang ini. Dan yang ini. Sudah lama aku sudah. Aduh. Anak-anak belum selesai belanja. Oh, Nona. Tuanku baru saja pergi ke urusan. Tapi dia sudah membooking semua restoran di mall. Dia bilang setelah kalian belanja bisa langsung ke restoran. Baik, antar kami ke ruang khusus. Teman-teman, Om ganteng traktir hari ini. Kalian mau makan apa saja? Silakan. Ya, asik. Om ganteng paling baik. Aku mau makan iga asam manis. Mau makan apa? Kamu kecil. Ibumu gak ajarin baik. Cuma berpikir gimana habiskan uang pria. Kamu boleh memarahi aku. Tapi jangan lampiaskan ke anak sekecil ini. Aku tidak akan biarkan. Tutup mata.
Tamparan ini aku berikan sebagai gantiku. Tamparan ini untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berani memukul aku. Lawan, kamu tidak boleh menyakiti ibuku. Jahat. Ini bubuk bau buatan aku. Kalau terkena bubuk ini, bau badanmu tercium hingga 2 kilometer. Ini bedak gatal buatanku sendiri. Coba rasakan bedak gatal ini. Tunggu saja kalian. Panggil orang. Bawa dia pergi. Biarkan 5 anak ini di sini. Aku. Sayang anakku. Kunci mereka. Ibu, tolong aku. Lepaskan aku. Anakku. Anakku masih di dalam. Tolong buka pintunya. Tolong buka pintunya. Kumohon padamu. Kumohon. Anakku masih di dalam. Tolong buka pintunya. Foto dengan wajah berantakan seperti ini. Siapa kena? Pak Gu, jelas bukan seperti ini yang aku perbaiki. Paman tampan. Ini kakak-kakak. 1, 2, 3, 4, 5. Masa? Yuk, antar saya ke mall sekarang. Tolong buka pintunya. Buka pintunya. Di mana? Anak-anak? Bapakku itu. Dia kunci anak saya di dalam. Saya tidak bisa buka pintu. Bapakku, saya mohon. Tolong buka pintunya. Selamatkan anak saya, Bapakku. Sorry, buka pintu. Show WU. Show WU. Show WU. Kok tidak ada reaksi? Laka, mungkin terlalu banyak kehilangan darah. Masih. Dia bawa ke rumah sakit. Kenapa kamu khawatir soal anak-anak liar itu? Shigei, kamu perempuan berbahaya. Kenapa kamu bicara begitu? Kayak jika mereka terjadi apa-apa, kamu yang tanggung jawab. Jauh, berhenti. Jauh. Cepat, cepat. Jauh, WU. Jauh, WU. Bagaimana ini? Tidak apa-apa. Kami percaya pada dokter. Anak kehilangan banyak darah. Perlu transfusi. Golongan darah rumah sakit ini mungkin tidak cukup untuk 5 anak. Jika kenal yang putera, minta bantu donor. Dokter, dadah. Makin darah saya. Lepas saja. Tidak salah. Terima kasih. Aku. Ayah, kandung mereka ada. Tapi ingatkan, keluarga inti tidak boleh donor darah. Jika tidak, anak-anak bisa terancam nyawa. Tunggu. Aku bukan keluarga inti anak itu. Kenapa takut? Karena Kenapa tidak boleh? Keluarga inti tidak bisa donor darah. Berisiko untuk anak-anak. Karena tidak bisa. Sama sekali tidak boleh memberitahunya. Yunshu, petugas kebersihan, berdiri depannya. Dialah si Yunshu yang selama ini ia cari. 5 anak kembar itu adalah anak yang ia cari. Kami baru saja mengecek arsip rumah sakit. Ada catatan di dalamnya. Golongan darah sini cocok dengan 5 anak kembar. Bisa mendonorkan darah untuk mereka. Kakak Ipar,
Siapa mereka? Kenapa donor darah mereka? Saya tidak mau donor. Kamu harus donor. Bawa. Pergi. Kakak ipar, saya anemia benar-benar. Tidak bisa donor darah. Kakak ipar. Bagaimana kondisi dokter? Anak-anak sudah tidak apa-apa. Tenang saja, saya pasti tidak akan melepaskanmu. Saya antar pasien kembali ke kamar. Dia sudah menebus kesalahannya. Bawa dia kembali ke kamar untuk istirahat. Kamu belum jawab pertanyaan. Ada yang kamu sembunyikan dari aku? Jujur, sekarang mungkin aku masih bisa memaafkan. Sebenarnya mereka memang anak kita. Selesai. Ketahuan. Sebenarnya, kamu menculik anakku. Kamu memang penculik anak kan? Aku hampir ketakutan. Untung dia tidak mengenali aku sebagai Xing Yunxu. Tuanku, bagaimana mungkin aku penculik anak? Kamu pernah lihat penculik anak rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan anak? Pikirkan, tuanku. Jika anakku juga anakmu, anak itu bersama ibu kandungnya. Mengapa ikut? Benar kan? Benar kan? Xing Yunxu ceroboh, ia kehilangan anaknya. Malu keluar tanda perjanjian. Kebetulan kamu yang menemukan anak itu. Mana mungkin? Walau ceroboh, kehilangan anak itu masalah besar. Pasti langsung minta bantuanmu. Percayalah, aku juga seorang ibu. Aku mengerti. Mengapa pakaian kalian sama persis? Tuanku, hidupmu terlalu nyaman. Baju ini beli di pasar. Murah dan nyaman. Semua anak di desa pakai seperti ini. Atau mungkin, menurutmu, aku adalah Xing Yunxu. Maaf, kamu bukan Xing Yunxu. Aku salah orang. Makanya aku bilang, jangan banyak berpikir. Aku jaga anak-anak dulu. Ngeri juga, nyaris ketahuan. Dadah. Mami, akhirnya datang. Kamu kemana saja? Anak-anak, kalian istirahat dulu di kamar beberapa hari. Mengerti? Yunxu, bereskan. Bawa anak-anak ke kamar VIP. Ibu, kamar rumah sakit ini mewah sekali. Ada 5 tempat tidur. Iya, akhirnya kita tidak perlu tidur berdesakan. Tuanku, terima kasih sudah pindahkan kami ke kamar lain. Kamu ibu yang baik. Kelima anakmu juga sopan dan lucu. Aku berharap anakku juga bisa di sisiku. Senang melihat mereka bahagia. Aku kalah darimu. Aku ayah yang gagal. Maaf, sebenarnya aku juga egois. Aku tak punya pilihan. Kalian tidak bisa saling mengenal sebagai ayah dan anak. Itu salahku. Tuanku, kalau kelima anakmu ditemukan, bagaimana cara kamu mendidik mereka? Apa masa kecil dan kehidupan mereka kelak? Tentu akan aku ajarkan bisnis, agar kelak mereka meneruskan aset keluargaku. Tentu saja, jika anak-anakku ingin bahagia, aku juga akan bermain bersama mereka. Kuberikan masa kecil terbaik dan paling bahagia. Tidak, ini benar-benar tidak boleh. Xing Yunxu,
Sadarlah, untuk masa depan anak, bebas dari pengaruh uang atau reputasi. Jangan pernah muncul keinginan bertemu ayah seperti itu. Iya. Foto keluarga pun tidak dikenali lagi. Ini bukunya kapuk. Ada fotonya. Bawa ini, cari saja. Papaku. Istri di foto ini cukup mirip dengan Yunshu. Istri dan Yunshu sama-sama punya tahi lalat di leher. Kalian memang mirip. Kalian memang mirip. Mana mungkin? Mirip mana? Kalau aku sampai berat 200 kilo, tidak mirip dia. Sama sekali nggak mirip. Kalian memang bukan orang yang sama. Leo. Aku juga sempat curiga barusan, tapi cuma 5 tahun. Bagaimana mungkin Shin Yunshu bisa berubah drastis? Kamu salah paham. Ayo, lanjut cari. Ningwa mulai curiga. Dapat uang sebelum dia tahu kebenaran. Bahwa anak-anakku pergi jauh. Pekerjaan sebagai petugas kebersihan nggak bisa dapat banyak uang. Jadi harus cari uang dengan jadi habib ajaib. Hei Kak Mazi, klinik saya akan buka lagi. Tolong bantu persiapkan. Tentu, kakak. Area klinik pengobatan Tiongkok ini buka lagi. Bagian luar dan dalam sudah saya bersihkan. Tidak masalah. Mari, buka. Oh ya, bisa carikan orang gemuk. Klinik dokter terbaik. Ini dokter legendaris yang terkenal itu kan? Kalau saya bisa menghubungi dokter itu dan menyembuhkan kaki kakak iparku. Kakak ipar pasti berterima kasih. Saya jadi punya kesempatan jadi nyonya Bu. Hei, kakak ipar, klinik yang pernah saya ceritakan itu baru tahu kalau buka kembali. Tidak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan. Herji. Betul, ya? Dokter ajaib. Dokter ajaib. Dokter ajaib. Dokter ajaib. Akhirnya, bukan juga. Akhirnya kami bertemu Anda. Belum lihat kakak ipar saya. Kakinya sudah sakit 5 tahun. Belum sembuh juga. Luruskan tangan. Saya cek lagi. Tunggu sebentar. Saya ambil obat. Makan ini bisa sembuh. Minum 1 butir sehari, 7 hari akan membaik. Kakak ipar, bagaimana? Yunsu, benar kamu. Kenapa di sini? Saya Kamu mau menipu uang. Tidak menyangka kamu menunggu kami di sini. Kamu bicara. Kamu kerja sama dengan tabib itu? Kerja sama apanya? Dasar brengsek. Saya cuma kerja untuk tabib itu. Saya punya 5 anak yang harus saya nafkahi. Kerja sebagai petugas kebersihan tidak cukup. Kakak ipar, kamu tidak apa-apa. Kenapa muntah tanah? Bagus ya Yunshu. Kamu tidak hanya mau uang, tapi juga membahayakan kakak ipar saya. Kamu salah kasih obat. Bisa gitu, ginseng dan wulingzhe. Masing-masing 3 butir. Ginseng dan wulingzhe tidak cocok.
Makanannya membuat organ tidak tahan, jadi muntah darah. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kakak ipar, hanya bisa pakai 13 jarum gimen. Nyawa lebih penting. Akhirnya selamat. Tadi takut sekali. Sampai seluruh badan berkeringat. Tapi dulu waktu kamu berat 200-an kilo 5 tahun lalu, keringatmu lebih banyak. Jadi sekarang tidak seberapa. Kamu 5 tahun lalu berat 200-an kilo. Sekarang kamu... Pak Gu salah. Saya bukan Yunshu. Pak Gu, bukankah saya sudah bilang sebelumnya? Jangan salah paham. Dia bicara sembarangan. Astigmatisme berat. Penglihatannya ganda, makanya dia kira saya berat 200 kilo. Bener kan? Dulu astigmatisme saya parah. Di mana kalian? Kakak ipar. Jangan salah paham. Mana mungkin dia kakak saya? Menurut saya, Yunshu mau membunuh demi harta. Kita harus segera masukkan dia ke penjara. Kamu mirip si Yunshu yang di surat nikah saya. Dan kamu punya 5 anak. Semuanya kembar 5. Dekat. Wajah kalian juga mirip. Mana mungkin ada kejadian seaneh ini? Katakan, kamu sebenarnya si Yunshu bukan? Jawab! Tuan, siapa yang bisa menolong saya? Apa alasan lagi? Bagaimana? Kalau kamu diam, berarti setuju. Sekarang kamu mengakuinya. Aku maafkan kamu. Mau hidup bersama denganku? Dia bicara serius. Sepertinya tulus. Tuanku, saya sudah menemukan nyonya. Sudah ditemukan. Kamu siapa? Ya, Pak Gu. Nyonya di rumahku sekarang. Saya bilang, Pak Gu, saya bukan Yunshu. Sudah dijelaskan berkali-kali masih tidak percaya. Pergelangan tangan saya dicubit merah. Sungguh? Tunggu, sebentar. Bawa obat ini. Itu ramuan dari dokter ahli. Ingat untuk diminum. Iya, 7 hari 1 kali 3 butir. Minum obat bentar. 7 hari lalu kakimu bisa berdiri. Mereka? Hampir saja saya ketahuan. Aku! Barusan dapat kabar anak-anak kagak nakal. Saya harus ke rumah sakit. Kalian pulang dulu. Nyonya sedang menunggu. Memang seharusnya saya pulang dulu menemui si Yunshu. Tapi kenapa sekarang malah ingin bersama dia ke rumah sakit? Menengok anak. Mari ke rumah sakit bersama. Ini rumah sakit. Kalian tidak boleh ribut di sini. Mama, maaf. Suster tidak izinkan kami keluar. Kami bosan sekali. Mama, kami tidak akan lakukan lagi. Menunggu terlalu lama. Bosan sekali. Rapikan tempat tidur kalian masing-masing. Kumpulkan semua barang dan tisu di lantai. Bantal rusak harus ganti rugi. Mengerti? Mengerti, Mama. Kami segera bereskan. Tidak apa-apa. Semua kerugian di sini, Om yang tanggung. Tidak perlu repot, Pak Gu.
Ini dia wanita gemuk yang kamu cari. Ya, lumayan juga. Kalau tidak lihat wajah, hampir sama persis seperti aku 5 tahun lalu. Makan saja. Perhatikan baik-baik. Ukuran cantik. Tentu tidak. Mulai sekarang namamu adalah Xin Yunshu. Dengan simbol patu ini, jika Gulinyon bertanya apapun, dia pasti bisa jawab semua dengan lancar. Benar-benar asli. Akhirnya kutemukan kamu. Selama bertahun, kamu egois. Bawa anakku pergi. Katakan, kenapa dulu kabur? Aku tidak kabur. Tidak kabur? Jawab. Mengapa kamu belum menceraikan aku? Aku malas. Anak kita, serahkan mereka. Mereka keluar bermain, belum pulang. Aku jujur saja, aku sudah kirim mereka sekolah keluar kota. Mereka anakku. Aku tak akan menyerahkan mereka pergi tanpa apa-apa. Kenapa? Mereka juga anakku. Mereka juga butuh ayah di hidup mereka. Aku mau bayar 50 juta. Serahkan hak asuh anak. Biar mereka pulang. Tidak! Apa? 50 juta? Ini 50 juta. Tak peduli. Aku ambil uang lalu pergi. Tidak. Aku mau 100 juta. Transfer sekarang. Kamu masih sama seperti dulu. Menyebalkan. Akan ku transfer sekarang. Tunggu. Jangan. Serahkan hak asuh. Kalau tidak, semua usahaku sia-sia. Tuan Guo, lihat betapa liciknya Xin Yunshu. Kita harus tanda tangan cerai dulu. Jika transfer lalu dia kabur, nanti kita rugi semuanya. Masuk akal. Xin Yunshu, asal tanda tangan di surat cerai ini, 1 miliar langsung ku transfer. Tuan Guo, tulisan tangan Xin Yunshu. Jelek sekali. Benar, tulisannya. Tulisan tangan tak berubah seumur hidup. Memang, tulisan dia. Pak Gu, saya akan ambil catatan lama Nui. Sekarang. Kamu penipu! Berani-beraninya menipu aku! Seseorang! Bawa dia. Keluar. Maaf, Pak Gu. 10 miliar rupiah juga tidak apa-apa. 10 miliar rupiah. Ashu, terima kasih untuk tadi. Ashu, mengapa kamu baik padaku? Kamu menyelamatkan nyawaku dan paraku. Sekarang kamu juga membantuku mengungkap tipu daya penipu ini. Terima kasih. Pak Guo, saya... Kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Kata orang, setiap remaja pasti pernah jatuh cinta. Tidak, untukku. Pak Guo, ini memang sudah tugas saya. Bagian dari tanggung jawab. Diriku, kamu orang terakhir, dan sekarang bantu hemat uang. Kenapa? Lalu, menurutmu, kenapa dia pergi? Karena Nixing baik hati. Merasa itu memang tanggung jawabnya. Tak perlu berterima kasih. Salah. Ulangi. Mungkinkah? Nixing suka Mr. Gu. Tentang salah orang, saya tidak akan masalahkan. Lanjut cari. Ibu, ada apa? Wajahmu merah. Demo. Mama bukan demam. Jantung berdebar. Muka merah. Sedikit tidak fokus. Apa gejalanya? Aku mengerti. Ini
Ini seperti gadis jatuh cinta. Kami tahu, ibu sedang jatuh cinta. Ini hadiah yang saya siapkan untuk anak-anak. Yang biru untuk Senin, yang kuning untuk Selasa. Yang hijau, Rabu, yang ungu untuk Kamis. Yang terakhir, yang merah muda untuk Jumat. Terima kasih. Agu, saya tidak sangka ada perhatian mereka. Mereka pasti senang. Sama. Sebenarnya, saya lebih ingin kamu bahagia daripada mereka. Musiknya dari radio, minum bubble tea, begitulah hariku. Berkendara di pesisir, oh, menikmati liburan bersama kamu. Kakak ipar, setelah minum air ini, saya milikmu. Kamu pasti akan bertanggung jawab. Sudah, kamu boleh pergi. Oke, kamu memperdaya saya. Kakak ipar, saya benar-benar sudah lama menyukaimu. Jangan lihat Yunshu lagi, saya sungguh mencintaimu. Kamu, ada apa dengan kalian? Shin Yunshu, melihat dia bersama wanita lain, mengapa kamu bersedih? Bukan begitu, dia yang meracuniku. Kamu pergi. Mau bantu aku antar aku ke rumah sakit jika tidak mau. Kalpok, aku akan bertanggung jawab padamu. Jika kamu mau, anakmu akan kuanggap seperti anak sendiri. Ternyata Gulingyuan cukup baik jaga masa kecil anak-anak, pendidikan anak. Aku dan dia masih bisa berdiskusi. Aku ingin bicara sesuatu. Aku adalah Shin Yunshu. Mereka memang anakmu. Aku memang sudah kurus sekarang. Sebenarnya ingin pergi jauh bersama anak-anak. Tapi aku sadar kamu tidak seperti dugaanku. Jadi aku memutuskan memberitahumu kebenaran. Pak, istriku. Papa, Mama. Kita bertujuh. Kita bersama. Setuju?